Welcome to my channel. Gak kerasa dalam beberapa jam ke depan kita akan segera menyaksikan partai perdana home kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga, di mana Indonesia akan menjamu Socceroos atau Australia di Gelora Bung Karno. Tepatnya kita akan bersua dengan Australia besok atau hari Selasa jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi pertandingan kedua di grup C, di mana Indonesia tergabung di grup C dengan Arab Saudi, dengan Jepang, Bahrain, Cina, dan juga tentunya Australia. Di pertandingan pertama kita semua sudah tahu Indonesia, ya menurut gue sih berhasil ya mencuri 1 poin dari Jeddah, di mana juga saat itu gue ada di sana, dan tentunya kita akan mengulas ya pertandingan yang akan dilangsungkan besok. Seperti apa line up yang akan ditampilkan oleh Sintayong, dan tentunya juga strategi yang akan diterapkan kira-kira seperti apa, dan bahkan juga prediksinya apakah kita mampu membungkus kemenangan pertama atau kita akan kembali meraih hasil imbang. Yang jelas nggak boleh kalah, karena ini akan menjadi perjuangan Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tapi sebelum gua membahas soal formasi kemungkinan yang akan ditampilkan oleh Sintayong, sedikit gue mau kasih tahu ke kalian semua teman-teman. Jadi ini gue rekam jam 3 tepat ya, jam 3 sore hari Senin. Ini hanya sekitar 1,5 jaman sebelum dilakukannya preskon. Nanti gue akan share jadwal kegiatan timnas Indonesia dan juga Australia hari ini. Jadi pertama, preskon itu akan dilakukan di ruang konferensi pers GBK jam 16.45 waktu Indonesia Barat, lalu dilanjutkan oleh sesinya Australia yaitu jam 17.15, dan kemudian pitch testing atau coba lapangan. GBK ini biasa H-1 gitu ya, habis preskon pitch testing, yaitu Australia jam 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia Barat, dan kemudian Indonesia dilanjutkan jam 19.20. Jadi kegiatan ini memang ya seperti biasa, itu yang gue bilang tadi, untuk juga beradaptasi dengan lingkungan, dengan stadion, dengan rumput dan lain-lain. Nah, terkait dengan rumput, nanti setelah pas pitch testing gue akan memfoto, merekord kondisi rumput GBK terakhir, supaya kalian benar-benar dapat info A1 dari lapangan, bukan comot sana comot sini ya. Oke, itu tadi jadwal kegiatan tim nasional kita sepanjang hari ini. Semoga itu membantu kalian, dan semoga juga persiapan kita benar-benar bisa berlangsung dengan baik, dan kita bisa membalas ya kekalahan kita di Piala Asia kemarin. Kita kalah 4-0. Oke, seperti yang gue sampaikan, bahwa formasi yang akan ditampilkan oleh Sintayong seperti apa, dan 3-4-3 ini kemungkinan besar akan menjadi formasi yang akan ditampilkan oleh Sintayong. Dan satu yang mesti kita ingat di sini adalah kembalinya Justin Hubner. Justin Hubner sudah bisa tampil setelah menjalani akumulasi kartu kuning di pertandingan menghadapi Arab Saudi. Jadi, tapi kita ke belakang dulu dari mulai penjaga gawang. Gua rasa nggak perlu disebut ya. Yang jelas Martin Paes tidak ada masalah. Kemarin juga latihan sesi kemarin juga cukup Oh ya, nanti di akhir gua akan mengumumkan ya soal pemenang kuis ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Martin Paes ya di bawah Mister Gawang. Ini nggak diragukan lagi, kemarin juga sudah latihan. Nanti kita akan lihat lagi latihan terakhir. Kemudian 3 back ya, udah pasti Bang Jai. Kemudian juga di kiri itu ada Justin Hubner, dan di kanan itu CB kanan itu ya Rizky Ridho ya. Rizky Ridho mudah-mudahan tidak melakukan hal-hal yang negatif yang kurang seperti di pertandingan lawan Arab Saudi. Oke, kita minum lemon tea dulu ya. Ini lagi masih nggak enak badan. Nah, di kiri luar ya, left back, kalau orang dulu bilangnya ini kiri luar. Itu siapa lagi kalau bukan Calvin Verdong. Di pertandingan menghadapi Arab Saudi dia tampil sangat baik, walaupun sempat ditarik juga sebagai CB kiri. Ternyata bagus juga. Nih modelnya, kalau gue lihat ya, gue nggak tahu apakah kalian sama. Gue seperti melihat Dani Carvajal tapi kaki kiri ya. Modelnya mirip, badannya juga mirip, gempel-gempel pendek gitu. Dan kita sangat mengandalkan dia di pertandingan lawan Arab. Dia begitu tampil sangat baik dalam menjaga pertahanan kita. Kemudian juga di kanan gue rasa ya Sandy Walsh sudah menunjukkan kapasitasnya ya sebagai ini kayak Ben White ya, bisa CB kanan, bisa juga right back ya. Kemarin dia juga mencetak gol, walaupun sebenarnya itu simpang siur. Ada yang mengatakan Ragnar, ada yang mengatakan Sandy Walsh.
Malah di tim katanya ada terbagi dua, ada yang tim Ragnar, ada yang tim Sandy Walsh. Pasti kalian bilang ya nggak sama aja lah, yang mana aja yang penting gol ya. Tapi ya itulah prosesnya. Gue juga pas nonton di stadion kemarin tuh sempet mikir yang golin Ragnar. Ya sempet gue bikin captionnya Ragnar. Ya tapi ada yang mengatakan itu Sandy Walsh. Doesn't matter. Yang pasti Sandy Walsh nanti akan mengisi sisi kanan. Nah, tentu dengan hadirnya Justin Hubner, maka tengah ini kemungkinan bisa saja diisi oleh Tom Hai dan juga Nathan. Nathan gue rasa sih salah satu pemain yang memang harus tampil ya, karena dia bisa main dalam beberapa posisi sekaligus dan pekerja keras. Nah, yang mungkin akan dikorbankan adalah Ivar Jenner. Ya, walaupun ada kemungkinan juga Sintayong memakai 3 gelandang. Ya, Tom Hai, kemudian Ivar Jenner dan juga Nathan, sehingga akhirnya lini depannya 2. Ya mungkin Rafael Strike dengan Ragnar Roratmangun ini bisa juga ya, tapi gue akan memakai yang konservatif dulu. Jadi mungkin Ivar Jenner akan dicadangkan dulu, sehingga Tom Hai nanti yang akan main, kecuali Tom Hai-nya cedera ya. Tapi dari informasi terakhir dia fit, jadi kemungkinan besar Tom Hai akan berduet di tengah dengan Nathan Choaon. Nah, di depan Rafael Strike di sisi kiri. Ini yang menjadi alasan kenapa ya, walaupun dia jarang mencetak gol, tapi selalu dipakai atau dimainkan oleh Sintayong, karena kita lihat di pertandingan lawan Arab Saudi ya, bagaimana dia mengkeep bola itu dengan baik, membuka ruang dan seterusnya. Ini yang diperlukan. Memang kita juga memerlukan target man, tapi untuk saat ini apa boleh buat, tidak punya. Dan gua rasa ini secara nggak langsung dipikul oleh Ragnar Roratmangun yang di pertandingan kemarin tampil sangat sangat luar biasa, sangat bagus, dan kita berharap yang bersangkutan kembali menunjukkan kapasitasnya. Nah, di depan kanan, mengingat saat ini kita belum bisa belum bisa memainkan pemain naturalisasi yang baru ya. Jadi ya untuk sementara kita memainkan Witan Sulaiman dulu kemungkinan besar, atau Marcelino Ferdinand kemungkinan. Ya kalau gue feeling gue kemungkinan Marcelino Ferdinand ya, karena kemarin dia mainnya nggak terlalu lama, jadi mungkin lebih fresh. Jadi dia dimainkan. Tapi yang jelas di depan Ragnar Roratmangun, dan juga tentunya di kiri itu Rafael Strike ya. Walaupun sekali lagi yang gue katakan tadi, bukan tidak mungkin juga Sintayong akan memainkan 3 gelandang ya, Ivar Jenner, Tom Hai, dan juga Nathan Choaon. Jadi membiarkan di depan itu Rafael Strike dan juga Ragnar Roratmangun. Ya kita akan lihat ya seperti apa penampilan ataupun formasi yang akan ditampilkan oleh Sintayong. Yang pasti dengan keberhasilan kita mencuri 1 poin dari Jeddah, dengan permainan yang juga cukup memukau, walaupun di menit ke 60-70 kita drop karena memang cuacanya panas, dan itu juga yang membuat gua sakit ya, karena harus jalan dari stadion ke jalan besar itu sekitar 2 km, dan di pesawat nggak bisa tidur. Jadi di pertandingan nanti mudah-mudahan kita bisa tampil lebih maksimal, meskipun memang cuaca dalam beberapa hari terakhir ini sangat panas teman-teman. Ini gua keringetan nih, dalam kondisi keringetan. Jadi nggak tahu apakah ini juga merugikan kita atau justru menguntungkan kita, karena Australia juga pasti akan merasakan suhu yang menyengat ya. Yang pasti kita punya modal percaya diri yang sangat luar biasa setelah membawa pulang dari Arab Saudi, dan mudah-mudahan, dan juga tentunya dukungan penonton ya. Kita akan nonton bersama-sama di stadion, walaupun gua akan nonton dari media tribun ya. Yang pasti dukungan kalian ini sangat diperlukan ya. Kemarin di Jeddah pun kita lihat bagaimana dukungan dari para diaspora, penonton diaspora Indonesia di sana sangat luar biasa, dan itu membuat Sandy Walsh dan kawan-kawan tampil sangat luar biasa. Nah, itu mungkin dari gua, formasi perkiraan dari gua, versi gua. Mungkin kalian punya perkiraan sendiri, silahkan tinggalkan komen di kolom komen. Dan seperti janji gua ya, akhirnya setelah kondisi cukup tidak ideal ya, panas dari kemarin, dan banyak juga yang nanya kapan diumumkan pemenangnya. Nah, sekarang ini akan gue umumkan di sini. Gue nggak tahu gimana cara ngeditnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya, dan juga bisa segera hubungin gue. Jadi ada 2 pemenang tiket nonton Indonesia Australia besok. Dan kalau memang kalian merasa sebagai pemenang, silahkan DM gue di IG gue di @bungharpa. Dan besok siang ya nanti kita akan janjian ya, ketemu untuk ngasih tiket buat pemenang. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak, dan setelah ini gue akan ke GBK untuk menjalani preskon dan juga melihat bagaimana pitch testing di H-1 menjelang Indonesia menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Sampai jumpa, bye-bye.